Sinda. Nah, teman-teman di sini tuh mostly udah pada tahu kan ya apa sih kepemimpinan itu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, aku kasih gambaran sedikit ya. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan bersama itu disebut kepemimpinan. Nah, kepemimpinan sendiri adalah terjemahan dari bahasa Inggris dari kata leadership yang berasal dari kata leader. Kata leader sendiri itu muncul pada tahun 1300-an, sedangkan kata leadership muncul belakangan sekitar 1700-an. Literatur tentang kepemimpinan jumlahnya sangat banyak, beberapa bahkan membingungkan dan pendekatan kembali kepada sifat atau ciri dari suatu perspektif yang berbeda, yaitu mencoba mengidentifikasikan seperangkat ciri pemimpin yang menjadi acuan orang lain. Hingga tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan didasarkan pada teori sifat. Teori kepemimpinan sifat adalah teori yang mencari sifat-sifat kepribadian, sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Namun demikian, teori sifat ini tidak memberikan bukti kesuksesan seorang pemimpin. Antara tahun 1940-an hingga 1960-an, perkembangan teori kepemimpinan tingkah laku. Teori kepemimpinan tingkah laku yang mengusulkan bahwa tingkah laku tertentu membedakan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu dapat diajarkan. Maka untuk melahirkan pemimpin yang efektif, kita mendesain sebuah program khusus. Selanjutnya program khusus. Berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu dapat diajarkan. Maka untuk melahirkan Berdasarkan teori ini, kepemimpinan itu dapat diajarkan. Maka, untuk melahirkan pemimpin yang efektif, kita bisa mendesain sebuah program khusus. Selanjutnya, antara tahun 1960-an hingga 1970-an, berkembang kajian-kajian kepemimpinan yang berdasarkan pada teori kemungkinan. Nah, dari kepemimpinan tersebut tuh ada beberapa jenis kepemimpinan, antara lain yang pertama tuh ada otoriter. Gaya leadership ini menempatkan seseorang pemimpin sebagai orang yang penuh kuasa dengan atas segala yang terjadi di dalam kelompok itu. Umumnya mereka akan mendominasi dan memaksakan pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota tim. Meskipun cara memimpin seperti ini akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam tim, tapi masih ada sisi positif yang bisa Anda pelajari dari gaya kepemimpinan otoriter ini. Pemimpin otoriter biasanya mampu lebih tegas dalam menyikapi kesalahan dalam anggotanya. Selain itu, pengambilan keputusan bisa terjadi secara cepat karena dikendali penuh oleh miliknya. Namun seringkali hal ini jadi bumerang yang menyebabkan karyawan merasa tertekan hingga memutuskan untuk resign. 2. Demokratis. Berbeda dengan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini masing-masing. Tipe kepemimpinan seperti ini umumnya lebih disukai oleh karyawan karena merasa lebih didengarkan. Meskipun secara personal hal ini akan membawa suasana kerja yang lebih nyaman, tapi ada beberapa kelemahan yang menyertainya. Pemimpin mungkin akan kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyaknya gagasan yang harus dipertimbangkan. Hal ini juga rentan menimbulkan perseteruan antara karyawan apabila masing-masing anggota tim bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya. Terakhir tuh ada kepemimpinan bebas atau masa bodoh, atau bisa disebut juga laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan autokratis. Dalam kepemimpinan tipe ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindari diri dari pertanggungjawaban. Perkembangan teknologi informasi yang sangat masif saat ini sudah tidak dapat dicegah dan telah mengubah hampir setiap lini kehidupan, baik di dalam kehidupan masyarakat maupun dalam organisasi. Telah menjadi suatu keniscayaan bagi organisasi
maju adalah mereka yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Pesatnya perkembangan tersebut menuntut penyesuaian perubahan yang cepat dan dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengawal perubahan dan pemanfaat teknologi yang tepat di era berbagai sektor. Nah, dari paparan-paparannya udah aku sampaikan